Oke, kita bertemu lagi di channel Gosip Saham aja ya, kita kasih namanya. Kita sempatkan buat ya sharing-sharing, kita sama-sama belajar. Oke, menyambung yang kemarin sih, yang aristocrat dividend. Aristocrat dividend itu artinya emiten-emiten yang menguasai atau merajain soal dividen, yang pembagiannya rutin, jumlahnya besar, dan kelebihan dia yaitu dibilang dividen tadi. Nah, oke, kita di sini bersama dengan aplikasi ajaib ya, yang untuk penggunaan lebih gampang lah, lebih user friendly, tampilannya juga. Oke, di situ ada bagian strategi populer saham dan beserta pemilihan kali ya. Misalnya kayak gini. Misal yang pertama, penghasilan dividen tinggi, growth investor, itu kita akan disajikan emiten yang pertumbuhannya scale up lah, terus ke atas. Bullish uptrend, pemasukan dividen, likuiditas tinggi, rasio hutang rendah. Masing-masing ada emitennya, mungkin kalian bisa buka semua, cuman nanti kita coba satu-satu aja, kita analisis lah, kita proyeksi. Oke. Cuman disclaimer dulu ya, disclaimer on, ini bukan buat anjuran jual beli, karena kita sebatas murni, sebatas proyeksi dan analisis pribadi. Karena untuk buy dan sell itu kembali ke keputusan kalian masing-masing. Selain itu juga semua juga bisa berubah, terutama nanti saat rilis laporan keuangan per kuartal, mungkin beda lagi. Jadi apa yang tampil mungkin saat kalian melihat konten ini, harga emitennya bisa jadi nanti beda setelah rilis keuangan. Karena bila rilis keuangan dia labanya meningkat, biasanya pasar akan memperlakukan atau menghargainya lebih lah. Oke, kita ke yang pertama ya, penghasilan dividen tinggi. Oke, di video sebelumnya sih SCPI kita udah ada gambaran bahwa ini perusahaannya unik, beda sendiri. Dia laporan keuangan tapi dia nggak bisa dibeli sama investor. Oke, BSSR kemarin kita juga udah analisis hasil. Kalau menurut pribadi, hasil analisis kita, proyeksi kita, dia harganya masih under value, rutin bagi dividen. Ini perusahaan tambang, bahkan dia lebih besar dividennya dibanding yang lain. Ini sekitar yieldnya lihat 14,81%, hampir 15%, jauh di atas deposito, di atas simpanan, lumayan lah. LPPF sendiri kita udah analisis kemarin, perusahaan bagus, dia grup LIFO, tapi beberapa tahun terakhir dia mengalami penurunan aset, dan asetnya itu kemungkinan terjual untuk melunasi utang. Dan kalau kesimpulan sih sebenarnya belum layak sih kalau mau dibeli. Harusnya sih dia ngurangin utang tuh dari hasil usaha dan aset bertambah. Ini aset menurun, utang menurun, tapi ya itu tadi, karena dia grup LIFO, kadang strategi grup ini, konglomerasi ini biasanya unik. Nanti kalau kalian biasa di bursa, kalian tahu nanti grup-grup LIFO itu misalnya MLPT, LPPF, terus apa lagi, bank-bank dari LIFO itu beda sendiri lah. Oke, sekarang kita ke Tugu ya. Tugu ini adalah perusahaan asuransi BUMN, dia anak usaha dari Pertamina. Oke, kita lihat Tugu harga sekarang 1065. Kita lihat grafik dia 1 tahun. Dia bisa turun naik. Untuk 5 tahun sendiri, mungkin dari pertama IPO dia dibanting, kemudian kalau ditarik garis sebenarnya dia ada kenaikan. Oke, dan bilanginnya gimana nih, coret ya ada. Nah, kalian lihat scale up-nya dia ada kenaikan ini. Oke, sekarang Tugu
asuransi Tugu Pratama. Kita lihat profil dia dulu. Untuk Tugu sendiri bidang asuransi pencatatan 2018, dia berdiri tahun 81 bersama PT Tugu Pratama. Oke. Visinya menjadi asuransi nomor 1 di Indonesia. Bidang usahanya ya asuransi umum, asuransi dan bisnis syariah. Karena dia anak Pertamina, otomatis untuk aset-aset Pertamina dia pasti pegang. Jadi bisa dibilang induknya udah bagus lah. Paling mungkin akan terpengaruh dengan keputusan-keputusan pemerintah aja nanti. Direktur Tatang, presidennya Tatang Nur Hidayat, semua orang lokal Indonesia. Oke, mungkin para petinggi Pertamina. Kita lihat laporan. Ini kalau misalnya kalian pengen lihat laporan keuangan, kalian bisa kalian bisa tekan yang area sini aja nih, pilih nanti kalau pengen lihat download laporan keuangan. Oke, sekarang kita lihat dividen dia dari tahun berapa rutin, walaupun nggak lengkap sebenarnya dia jauh sebelumnya biasanya udah ngebagi, mungkin ajaib ngebatasin kali ya tahunnya, cuma dari sini bisa dilihat 2019, 2020. Oke, ini sudah COVID, sekitar COVID dia sudah ngebagi juga nih tahun 2020-an, 77, 21 dia 52, 22, 23, 24. Tahun 2023 dia 2 kali nih, interim kali berarti. 23, 24, harusnya 2 kali juga biasa. Oke, kita lihat bentar. Tugu tahun 2023, Mei dan Desember. Sementara tahun ini baru Mei, berarti Desember nanti ya bakalan bagi lagi. Cuman ini udah ada kenaikan ini. 2023 total dia sekitar 25 tambah 78 berarti sekitar 789, sekitar 103, sekitar 103 lebih lah. 103 sekarang untuk bulan Mei dia udah nggak bisa 23, berarti Desember nanti kemungkinan lebih pendapatan dia lebih, jadi siap-siap aja nanti. Kita lihat stock split, dia pernah 1:2 tahun 2023. Oke, artinya dari segi dividen dia rutin, bagus, dia punya anak usaha BUMN. Finansial kita lihat kuartal 1, 2, 3. Revenue, pendapatan dia agak menurun, tapi net income-nya dia malah lebih. Mantap. Cuman lebih bagus lagi jika revenue naik, net income juga naik. Oke, nggak apa-apa, yang penting nggak minus saja. Balance sheet, aset dan total liabilities, asetnya berkurang sedikit, utang sedikit, masih normal, yang penting jangan sampai lebih tinggi utangnya. Cash flow dia bagus ini. Untuk operation positif, investing dan finance-nya juga ada. Oke. Kalau untuk rinci kalian bisa lihat laporan keuangan ya, biasanya angkanya lebih detail. Kalau yang biasa sih kalau aku screen cepat, soalnya kadang di sela-sela waktu kesibukan kita ya kayak gini. Beda mungkin kalau kita murni analisis, mungkin kayak orang-orang sekuritas mau yang ibarat kata dari pagi sampai 1 hari penuh ya menganalisis, dia harus detail. Kalau kayak kita yang kecil-kecil, retail kecil ya santai aja. Kerjaan tetap, nanti ada seling waktu kita analisis, cuman ya screening cepat ini. Oke, sekarang kita lihat teknikal. Anjuran dari analis sih jual, cuman ya terserah kita. Kalau harga murah sih ngapain dijual. Broker summary ditutup. Oke, nanti sore dibuka. Nah, ini bagian penting kita. Key statistik. Status saham baik, bagus. Net profit margin 17,9, hampir 18%, double digit, bagus. Keren ini, net profit margin udah. Nah, harga IPS-nya 213,3. Berarti kalau kali 10 2133. Kita lihat harganya masih 1070, artinya masih kalau dia bisa menembus angka IPS 2000 dia hampir 100% ada kemungkinan.
Price book value-nya kecil 0,4. Keren. PI-nya 5, DER-nya 177. Lumayan tinggi sih sebenarnya. Kalau bisa DER-nya sebenarnya di bawah 100%, soalnya DER itu kan hutang dibanding aset. Artinya seandainya DER untuk tahun ini 177. Kalau bisa sih dikurangin lagi kalau buat manajemennya. Nah, untuk bagian dividen harga 1487. Anggap kita genapin 15 ya, 150, berarti harga normal dia 1500 sampai 3000. 1500. Belum, berarti masih safety margin ini masih jauh ini. Masih di bawah 1500, di bawah 1400. Safety marginnya udah belum nyentuh harga ini. Ini patokan dia berarti jika dia harga 1488, payout rasionya 69% dari laba, dia akan memperoleh dividen 13. Lumayan kan? 13% besar ini, 13% per tahun. Artinya jika kita beli di harga sekarang di bawah 1487, dividen yield kita lebih dari 13, mungkin sekitar 14-15%. Kapan lagi ada passive income sebesar ini? Cuman kembali lagi itu keputusan kalian. Kita lihat berita sekilas tentang Tugu Insurance dapat penghargaan. Bagus ini buat meningkatkan nama baik perusahaan. Laba tembus 56 kuartal 3. Ya ini pasar lagi merah ini kayaknya. Tugu lagi turun. Kinerja kuartal 3 solid. Kinerja impresif. Tugu Insurance catat laba, pendapatan premi naik 26%. Dia untuk pendapat pasti dia premi udah dapat sih dari aset-asetnya BUMN, belum lagi kalau dia bisa cari klien yang lain. Labanya tumbuh hingga 57%. Dari segi berita dia bagus. Fit ini ini kayak kayak masukan-masukan dari lain. Untuk Tugu kalau kesimpulan sih bagus, masa depan dia bagus, apalagi jika seandainya di pemerintahan Bapak Prabowo kan dibilang asuransi ini akan digalakkan. Hampir semua rencana diasuransikan, mobil, motor, semua harus asuransi untuk menghidupkan. Cuman yaitu asuransi dia nanti akan ada saatnya seperti kalian lihat. Nah, cuman ini kan dia lagi di posisi bawah. Kalau kalian ada uang nih cocok ini beli sekarang, koleksi, nanti saya tahu dia pas posisi naik saat asing mulai ngelihat prospeknya. Yang jelas fundamental Tugu sendiri bisa dipastikan bagus, prospek dia juga bagus. Iya sih, pokoknya intinya dibanding LPPF Tugu masih lebih bagus. Kita lanjut ke emiten selanjutnya. Tugu, SCPI, BSR, APF, Tugu juga udah. Kita screening cepat. ISAT ini dia di bidang telco ya, Indosat. Kita lihat dividend yield-nya 12,3, dividend yield-nya 3, payout ratio 41%. Kita lihat dia lagi posisi naik ini. Dari grafik 5 tahunan dia meningkat. Bidang telco bagus walaupun mungkin persaingannya berat. Karena kita aliran fundamental ya, kita lihat fundamentalnya aja nanti. Kita lihat profil dia aja dulu ya bentar. Ini kalau ditutup di. Nah, udah. Indosat kategorinya dia banyak masuk grade semua sih dia. Masuk bursa 19 Oktober 94. Didirikan 67. Indosat ini kalau nggak salah mayoritas pemegang sahamnya dari Qatar. Dulu sempat jadi BUMN di zaman Ibu Megawati, dijual. Iya ya. Koreksi kalau gue keliru. Bentar. Indosat memiliki visi menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan. Apalagi ini, Indosat bergerak sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, jasa teknologi. Presidennya Vikram Singh, kayaknya keturunan India. Direkturnya ada Lee Chin Hong. Otomatis yang duduk ini rata-rata pasti mewakili pemegang saham. Presiden Dr. Halim, Vice Presidennya Aziz Ahmad. Banyak betul komisioner sama independen komisionernya. Dia gaji banyak orang ini.
Oke, sekarang kita lihat laporannya. Dividen dari tahun rutin juga nih, 11, 12, 2013, 14, 15, 16 dia absen, 17, 18, 19 dia absen, 20 dia absen. Oh, zaman Covid itu. 21 mulai bagi, 21 2 kali, 22 1 kali, 23 24. Oke, terakhir 24 268 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Berarti harga wajar dia 268 2.680 sampai 5.200. Harga sekarang 21-an. Oh ya, masih di bawah ini. Untuk harga bisa dibilang murah berarti. Masih iya under value. Safety marginnya masih ada. Finansial, oh bagus dia. Revenue-nya meningkat, profit margin yang turun 9,28, tapi tetap daripada rugi. Total liabilitas masih terjaga dengan aset, cash flow-nya juga bagus. Oke, bagus teknikal. Analisnya nyaranin di sell. Nah, statistik kita lihat. Profit margin 9,28, tuh kan, nggak sampai 10% masih. Ya, agak rendah sih profit marginnya. EPS-nya, nah ini 64113 6 ribuan. Artinya dia masih bisa prospek untuk ke harga 6.000 masih bisa, karena harganya masih 2.000. PBV dianggap mahal ini 2,17. PE-nya 3. Nah, DER-nya ini 236, tinggi nih, di atas 100%. Dibanding laba lebih banyak utangnya. Dividen 12 ya jika harga 26. Bagus sih, cuman yang agak kepikiran DER-nya ini, harusnya DER-nya jangan sampai ya, harusnya di bawah 100 lah, bikin 90 kayak atau 80. Nggak terlalu worth it sih. Dividennya lumayan, cuman labanya ini utangnya tinggi betul. Takutnya nanti kalau ada apa-apa tiba-tiba nggak bisa ngebagikan dividen dengan alasan harus bayar utang. Ya kayaknya nggak dulu sih kalau kayak gini, kalau saranku. Cuman ya terserah kalian sih. Nah, kalau udah ada kekurangannya kayaknya analisis yang agak ribet. Kita ke emiten selanjutnya. Setelah ISA, CLPI, Colorpack Indonesia. Dividen yield-nya hampir 12%, dividen strike-nya 17, berarti rutin ini. Payout ratio-nya 74, lumayan tinggi. Oke, Colorpack. Harga lagi turun 1065. Untuk grafik 5 tahunan ada peningkatan sih, walaupun nggak nanjak banget tapi lumayan santai, dia tetap naik kan. Biasanya kayak gini ada terjadi kasus khusus lah, misalnya ada positif apa katalis yang buat dia naik, dia akan kembali lagi ke harga wajarnya, naik lagi kayak gini juga, mungkin tadi goreng atau apa, cuman bukan gorengan sih. Grafik dia bagus. Kita lihat profil dia. Masuk bursa tahun 2001, berdiri 88. Oh, udah bulan lama nih. Berapa tahun ini? 2024, 1988. Berarti sekitar 30-an tahun, 36-an. Iya, 30 tahun lebih udah berdiri. Bagus berarti. Artinya manajemen dia mampu bertahan melewati krisis tahun 98 sama Covid tahun 2000-an, dia lolos. Mantap. Oke, bergerak sektor perdagangan, investasi, usaha utamanya tinta cetak dan sejenisnya. Industri produksi pewarna berarti, entah cat atau printer kali. Untuk detail sebenarnya kita bisa ke situs perusahaannya. Iya, buat pelajarin kan sekarang gampang, lewat Google juga bisa lah itu. Kalau kalian pengen lebih detail bisa aja, cuman kita ya kalau aku sih lebih
menyingkat waktu atau ya misi sel-selnya harus gerak cepat. Oke, sekarang kita lihat finansial dia revenue kuartal ini meningkat dari sebelumnya, net income-nya juga meningkat. Wis, mantap. Aset dan liabilities-nya masih normal. DER-nya menurun, ini garis kuning ini grafiknya menurun, jadi kayaknya bagus ini. Untuk cash flow-nya kok sedikit ya, untuk operation warna biru, terus nggak apa, kelihatannya bagus. Technical, nah ini dukungan dari para analis strong buy, beli kuat, artinya di harganya udah paling bagus ini. Oke, ini kalian yang punya uang lebih ya udah beli aja. Nah, baru kita lihat untuk harganya sendiri. Status saham baik, net NPM-nya sih nggak tinggi amat ya, masih 5,7 di bawah 10%. Tapi kadang ada jenis perusahaan seperti ini, dia net profitnya nggak seberapa tapi datar, naik pelan, tapi intinya dia akan terus naik. Nah, itu bagus tuh yang kayak gitu, apalagi dia sudah hampir 30 tahun lebih mampu berproduksi, mampu bertahan melewati berbagai krisis, terutama tahun 98 dan COVID. IPS 1713, harga sekarang 1065, jauh di bawah. Safety margin ini masih ada ini. PBV juga mendukung 0,59, di bawah 1 kali, berartinya murah. PI-nya 6, DER-nya 47. Nah, ini yang kita suka, DER-nya ini 47, jauh dari 100%, artinya utang dia kecil. Uang cash dia buat bayar dividen gampang. Nah ini perusahaan bagus ini. Dividen 1282, 1280. Jadi range harga dia 1280, anggap 1300 saja kita kena pit. Harga dia 1300 sampai 2600. Payout ratio 74%, dividen yield-nya 11. Artinya bila kita beli harga di 1200, dividen kita yang kita peroleh 11 atau 12% hampir. Sekarang harganya cuma 1065. Belum nyampe lagi 1200. Udah, ini perusahaan yang under value, prospeknya bagus, rajin bagi dividen. Kalau hasil analisis bereksekusi, kalau kalian punya uang, buy aja ini CLPI. Keren-keren. Nah, ini cuman ada faktor satu lagi sih, apa itu namanya, kalau kita pengen jual cepet, kapitalisasi, ya benar. Nah, kapitalisasi ini juga menentukan, cuman kalau kapitalisasinya ini sih yang lebih liquid. Bukan kapitalisasi itu pangsa pasar, sedangkan cepat atau tidak jualnya itu namanya likuiditas. Nah, likuiditas ini sih sebenarnya lebih diperlukan buat fund-fund asing atau MI, manajer investasi yang mengelola dana triliunan. Soalnya likuiditas tinggi, dia pengen keluar masuk itu cepat karena pembelinya ada. Kalau liquid kecil ini ya sebenarnya kalau buat yang retail kecil-kecil kayak kita sih bisa. Kita nggak terlalu itu, yang penting masih normal aja liquidnya. Misalnya kita cuma punya 10 lot, 100 lot, kalau pengen jual cepat ada pembelinya masih, gitu sih. Oke, yang udah kita analisis BSSR, LPPF, Tugu, ISAT, dan CLPI. Yang bagus itu BSSR, Tugu, dan CLPI. LPPF dia kinerjanya turun, kalau ISAT ini lebih ke utangnya banyak sih, cuman masih bagus juga. Untuk selanjutnya mungkin itu terserah kalian. Oke, kayaknya untuk analisis penghasil dividen atau aristokrat dividen untuk ini dulu, nanti kita sambung lagi bila ada kesempatan. Oke, seperti biasa, bila channel ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian, keluarga, atau siapapun yang membutuhkan pengetahuan dan pengen ada menjadi bagian pasar saham, karena pasar sahamnya adalah pasar yang terbesar. Ya, anggap aja kita sebagai pedagang. Oke, seperti biasa, subscribe, like, komen, atau tanyakan bila ada yang perlu. Oke, baik kan kawan.